memperalat, tetapi pemimpin-pemimpinnya juga dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Memang orang jadi presiden agamanya Islam, tetapi dia tidak memiliki komitmen kepada Islam. Sehingga yang muncul pemimpin-pemimpin yang memperalat Islam untuk kepentingan demokrasi, memperalat Islam untuk kepentingan sekularisme, memperalat Islam untuk kepentingan liberalisme, memperalat Islam untuk kepentingan komunisme, memperalat Islam untuk kepentingan klinik dan aliran kepercayaan dan aliran sesat di negeri ini. Setiap 5 tahun sekali rakyat Indonesia berdoa dan berikhtiar melalui pemilu supaya muncul seorang pemimpin yang memiliki komitmen terhadap Islam, muncul seorang pemimpin yang bisa memenuhi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Setiap 5 tahun sekali ganti pemerintah. Rakyat Indonesia berharap, berdoa dan berikhtiar, tetapi belum juga muncul pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa memenuhi hasrat rakyat Indonesia. Belum juga muncul. Yang muncul adalah pemimpin-pemimpin yang membawa misi kesesatan, Fir'aunisme kecil yang muncul berganti di negeri ini. Dan model kepemimpinan semacam itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kita jangan mentadabbur ayat ini. Saya akan bacakan satu ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan fenomena munculnya pemimpin-pemimpin yang ganti-ganti di negeri ini, yang mengajak masyarakatnya terjerumus ke neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'na wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Kami telah menjadikan Fir'aun dan pembesar-pembesarnya sebagai pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Pada hari kiamat kelak mereka tidak akan mendapatkan penolong dari siksa neraka. Kami timpakan laknat kepada mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat kelak mereka termasuk orang-orang yang diazab di neraka. Munculnya pemimpin-pemimpin yang mengajak rakyatnya ke neraka. Ketika Soekarno menjadi presiden selama 12 tahun, yang terjadi yang muncul adalah komunisme di negeri ini. Ketika Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, merajalela klinik dan berhubungan dengan komunis Cina, pengusaha-pengusaha Cina. Ketika Habibie berkuasa kurang dari 2 tahun, lepas Indonesia, lepas Timur Timur dari Indonesia. Ketika Gus Dur berkuasa, kekacauan politik terjadi di negeri ini. Ketika Megawati berkuasa, hampir tiap malam orang-orang PDI pesta sate anjing, aset-aset Indonesia dinego di luar negeri. Bahkan memotivasi rakyat Indonesia untuk melakukan segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika SBY menjadi presiden 2 periode 10 tahun, kita saksikan hampir tidak ada kemungkaran yang kecil maupun yang besar yang tidak terjadi di negeri ini. Luar biasa.
zaman demokrasi seperti sekarang kebebasan luar biasa. Orang-orang yang muncul adalah orang-orang yang berkualitas secara intelektual. Mereka yang tidak berkualitas tidak akan bisa muncul. Dan ternyata di negeri ini ketika dibebaskan orang untuk mencalon jadi pemimpin, mencalon jadi pejabat, yang muncul adalah lulusan Harvard dari Amerika, lulusan dari doktor dari Prancis, lulusan doktor dari Australia, dari Inggris, dari Jerman. Sementara umat Islam lulusan pesantren tidak mengerti tata negara, hafal Al-Quran, tapi tidak pernah mengetahui tentang apa itu administrasi negara, tidak paham, maka tidak bisa berkompetisi untuk menjadi pemimpin. Kenapa terjadi? Karena kita umat Islam tidak mempersiapkan untuk itu. Seakan-akan orang berkata, silahkan urus masjid kalian, silahkan buat ormas, silahkan bentuk jamaah, silahkan. Tapi urusan negara biar kami yang mengurusnya, jangan kalian. Maka umat Islam sibuk dengan ormas Islam, sibuk berdebat tentang jamaah Islam, sibuk berdebat tentang yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Sementara yang membuat keputusan tentang undang-undang tentang aturan adalah orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap Islam. Dan kita menjadi korbannya. Kita umat Islam menjadi korbannya. Anak-anak kita menjadi korbannya. Coba bayangkan bagaimana tidak ngeri anak-anak umur 3 tahun menjadi objek pelecehan seksual di lembaga pendidikan. Mengerikan sekali. Anak-anak kita yang umur 3 tahun, 5 tahun disodomi. Mengerikan sekali. Dan kita umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Mau menuntut siapa? Siapa yang mau dituntut? Siapa yang disalahkan? Bagaimana nasib kita di negeri ini? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika muncul pemimpin model-model pemimpin Fir'aun kecil seperti sekarang ini yang mengajak rakyatnya ke neraka, sehingga dengan begitu laknat Allah turun ke negeri ini, salah siapa? Bukan saja salah pemimpin yang terpilih menjadi presiden, bukan saja salah mereka, tapi juga mereka yang memilihnya itu juga bersalah dan berdosa. Siapa yang pilih mereka? Umat Islam. Jika umat Islam tidak ingin memilih mereka, di Indonesia ini jumlah non-Islam hanya 23% saja dari seluruh penduduk Indonesia. 23% saja. Selebihnya adalah umat Islam. 87% adalah umat Islam di Indonesia. Maka siapapun yang naik menjadi pemimpin di Indonesia, yang ikut berdosa dan bertanggung jawab adalah siapa? Umat Islam. Setiap orang memperalat umat Islam untuk naik tangga kekuasaan. Setiap orang memperalat umat Islam untuk naik tangga kekuasaan. Ketika dilaksanakan Tanggul Muhammadiyah beberapa hari yang lalu, Din Samsudin mengundang Jokowi dan juga mengundang Prabowo. Kata Din Samsudin, dia mau tes Jokowi bisa sholat apa enggak. Ketika dilaksanakan sholat duhur, diminta Jokowi jadi imam. Sholat duhur di belakangnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Profesor Dr. Din Samsudin. Di belakangnya adalah saudara-saudara kaum muslimin Muhammadiyah berimam kepada Jokowi. Bayangkan, Jokowi dijadikan imam sholat. Di TV ketika ditanya, diminta menulis bagaimana, silahkan coba ditulis. Alhamdulillah salah menulisnya. Ketika diminta dia baca Al-Fatihah, nggak hafal Al-Fatihah, disuruh jadi imam sholat oleh Din Samsudin. Luar biasa negeri ini. Bagaimana mungkin negeri
ente bid'ah, ente pengikut tauhid, ansor tauhid, sibuk. Orang sibuk ngurus negara, kita sibuk saling tulis sama muslim. Subhanallah. Kadang-kadang ngomong begini saya tidak sampai hati juga. Ngomong begini, ngomongin diri sendiri juga. Ya. Tetapi kalau ini tidak ngomongkan, siapa yang ngomong lagi bisa? Yang ngomong siapa? Luar biasa. Tetapi belum lama ini, hari Jumat tadi kalau tidak kemarin, jamaah sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa sudah diumumkan oleh takmir masjid, Jokowi akan sholat Jumat di Masjid Sunda Kelapa. Begitu selesai sholat Jumat, tidak diperhatikan lagi pengumuman dari takmir itu. Semuanya bubar, tidak seorang pun menunggu Jokowi di situ. Alhamdulillah. Ini ketua majelis ulama malah mengangkatnya jadi imam sholat. Jamaah saja itu meninggalkan Jokowi di masjid. Jadi ini aneh-aneh. Subhanallah. Banyak sekali peristiwa yang memedihkan hati kita sekarang ini. Luar biasa. Lalu jika begitulah faktanya tentang pemimpin presiden di Indonesia yang berganti sudah 6 kali itu, lalu pemimpin seperti apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh manusia, bukan saja oleh umat Islam tetapi oleh manusia. Pemimpin seperti apa? Mari kita baca Al-Quran. Beruntunglah umat Islam punya Quran. Kata seorang penulis, manusia yang paling beruntung di dunia ini sekaligus manusia yang paling celaka siapa? Umat Islam. Umat Islam dikatakan paling beruntung karena dia memiliki kitab suci yang di dalamnya tersimpan rahmat semesta alam. Tetapi umat Islam sekaligus jadi umat yang celaka karena dia memiliki kitab petunjuk, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari petunjuk Al-Quran ini. Mari kita baca pemimpin seperti apa yang diperlukan oleh bangsa Indonesia ini, agar kita bisa terbebas dari laknat Allah, kita bisa terbebas dari berbagai macam musibah, kita bisa terbebas dari berbagai belenggu aturan sesat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 dalam urutan Al-Quran, ayat yang ke-73. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas sholata wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin." Kami jadikan masing-masing mereka sebagai pemimpin yang memberikan petunjuk kepada manusia dari izin kami. Kami perintahkan kepada mereka untuk melakukan amal-amal saleh, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Mereka semua senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin seperti inilah yang diperlukan oleh manusia.